Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kami yang kami cintai dan banggakan, pada hari ini kita akan membahas mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 yang menjadi materi ajar di Madrasah Sanawiyah Ulumul Quran Langsa, tepatnya anak-anak kami kelas 3 semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami cintai dan banggakan, hari ini kita belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Baik anak-anak kami, sebelum kita memulai tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia selanjutnya adalah perkawinan. Mengapa perkawinan menjadi sebuah jalur media penyebaran Islam di Indonesia? Para pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan India, mereka datang ke Indonesia untuk berdagang. Namun demikian, mereka juga menikahi bangsawan-bangsawan Indonesia. Anak-anak raja yang belum beragama Islam dinikahi oleh para pedagang-pedagang tersebut, oleh para saudagar-saudagar tersebut, dengan diislamkan terlebih dahulu. Inilah yang mengakibatkan bahwa Islam berkembang dengan jalur perkawinan atau sosial. Satu orang saudagar muslim yang sudah Islam menikahi putri bangsawan Indonesia, diislamkan dan melahirkan anak-anak yang nantinya juga menjadi anak-anak Islam. Namun demikian, bukan itu saja. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, dengan sendirinya masyarakatnya juga akan ikut memeluk agama Islam, seperti yang terjadi di beberapa kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan, kita belajar pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Pada bab ini kita akan membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Anak kami sekalian, sebelum kita memasuki pembahasan tentang kapan Islam masuk ke Indonesia, siapa membawa Islam ke Indonesia, dari mana asal Islam datang ke Indonesia, terlebih dahulu kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Di antara kondisi-kondisi tersebut ada kondisi sosial budaya, kondisi agama, kondisi politik, kondisi ekonomi, kondisi suku bangsa. Dalam hal ini saya akan menyampaikan dua hal saja yang terkait dengan kondisi agama dan kondisi sosial budaya masyarakat
Indonesia sebelum Islam datang. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia sebelum Islam datang mempunyai kondisi sosial budaya yang begitu majmuk. Artinya Indonesia yang begitu luas, di dalamnya ada beberapa suku bangsa. Suku-suku tersebut mendiami masing-masing daerah di Indonesia dan mereka mempunyai tradisi adat kesukuan masing-masing. Misalnya Aceh, Jawa, Batak, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, kita melihat bagaimana kondisi agama masyarakat masyarakat Indonesia sebelum Islam datang. Di sini kita bisa melihat agama masyarakat Indonesia sebelum Islam datang adalah agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha ini adalah agama yang telah lama mengakar di Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia sebelum Islam datang beragama dengan Hindu Buddha dan bahkan mereka berbudaya dengan budaya Hindu Buddha. Dan ini akan semakin lama sedikit demi sedikit hilang ketika Islam itu datang dan mengakar di Indonesia. Baiklah anak kami, setelah kita tahu bagaimana kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam datang, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah masuknya Islam ke Indonesia, jalur-jalur penyebaran Islam ke Indonesia. Ada beberapa jalur yang paling utama tentang masuknya Islam ke Indonesia. Jalur-jalur tersebut secara umum dapat kita gambarkan atau kita deskripsikan terhadap 5 jalur. Yang pertama adalah jalur perdagangan, yang kedua adalah jalur perkawinan, yang ketiga jalur tasawuf, yang keempat jalur kesenian, yang kelima jalur perkawinan. Kita ulangi, yang pertama jalur perdagangan, yang kedua jalur pendidikan, yang ketiga jalur perkawinan, yang keempat jalur kesenian, yang kelima jalur tasawuf. Kelima-lima itu memiliki peranan penting dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Kita akan coba membahas satu persatu terkait kelima jalur utama penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama sekali, jalur perdagangan. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa perdagangan menjadi salah satu jalur penyebaran Islam di Indonesia? Apa hubungannya perdagangan dengan masuknya Islam ke Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesibukan lalu lintas antara negara-negara Arab, India, Persia dengan Indonesia telah terjadi sejak abad 7 Masehi sampai abad 16 Masehi. Artinya perdagangan antara negara Indonesia, waktu itu masih disebut dengan Nusantara, dengan daerah-daerah Arab, dengan Mekah dan lain sebagainya, ini sudah terjadi sejak abad 7 Masehi. Para pedagang-pedagang Muslim Arab, Persia dan India turut ambil bahagian dalam perdagangkan barangnya di negara Indonesia, di Nusantara waktu itu, dan mereka sambil berdagang tentu menyebarkan agama Islam. Mereka terdiri dari para dai, terdiri dari para saudagar-saudagar yang mempunyai kapasitas untuk menyebarkan agama Islam, dan mungkin mereka dengan mengikuti sebuah hadis Rasulullah SAW, "Balighu anni walau ayah",
sampaikan walau hanya satu ayat, meskipun mereka hanya seorang pedagang, saudagar, bukan dai dan mubalik, tapi mereka menyebarkan agama Islam selayaknya dai, karena ini menjadi tugas setiap umat Islam. Selanjutnya adalah jalur perkawinan. Baiklah anak-anak yang kami cintai dan kami banggakan, sekarang kita memasuki tema masuknya Islam ke Indonesia. Dengan jalur apa Islam masuk ke Indonesia sehingga Islam itu berkembang dengan pesat di Indonesia tanpa ada peperangan, tapi dengan penuh kedamaian. Secara umum, agama Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa jalur utama. Di antaranya yang paling fenomenal, yang paling terkenal adalah 5 jalur penyebaran agama Islam di Indonesia, yaitu perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Sekarang kita coba membahas satu persatu terkait jalur-jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama sekali adalah perdagangan. Mengapa perdagangan menjadi salah satu jalur penyebaran agama Islam di Indonesia? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 hingga ke-16 Masehi telah terjadi antara Nusantara Indonesia dengan negara-negara di luar seperti Arab, Persia, dan Gujarat, India. Hal demikianlah yang membuat para pedagang-pedagang Arab, Persia, India turut ambil bahagian dalam perdagangan di negeri-negeri bagian barat, negeri-negeri bagian tenggara, dan timur Asia. Salah satunya adalah negara Indonesia. Dan hal ini menjadi momen para pedagang muslim untuk berdakwah sambil berdagang. Mereka melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia sambil berdagang, memperkenalkan ajaran-ajaran Islam. Meskipun terkadang pedagang-pedagang tersebut bukanlah seorang dai, tapi mereka hanyalah pedagang-pedagang murni. Namun demikian, mereka tetap antusias dalam menyebarkan agama Islam. Mungkin hal ini terjadi karena mereka mengikuti sabda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa balighu anni walau ayat, sampaikan hanya sebuah, walaupun itu hanya sesuatu yang